Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali. Saya menyapa jemaat Tuhan semuanya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada jemaat Tuhan semuanya. Damai sejahtera Allah tinggal atas jemaat Tuhan semuanya. Dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan pada saat ini dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Firman Tuhan demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, hari ini tema atau topik yang akan saya bagikan buat kita semuanya adalah konflik diri sendiri. Karena kalau saya melihat dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, kita bisa melihat bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan itu melakukan kesalahan karena nafsunya sendiri, karena keinginannya sendiri. Mereka melakukan sesuatu bukan karena mereka melakukan hal yang benar. Mereka ingin memiliki sesuatu, tapi mereka tidak bisa mencapai hal itu, lalu kemudian mereka keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Nah, ayat ini menjadi satu perenungan yang luar biasa buat saya secara pribadi, bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan terjebak dalam konflik diri sendiri. Firman Tuhan di dalam ayat 1 ya, Yakobus 4 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan bahwa dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi konflik pertama di dalam diri sendiri itu adalah tidak mampu menguasai diri sendiri. Tidak mampu untuk mengelola diri sendiri. Sehingga ketika dia mengingini sesuatu atau melihat keberhasilan orang, dia lebih memunculkan rasa irinya, sehingga ada kemarahan, kebencian, lalu kemudian timbul satu tindakan yang salah dengan cara membunuh, melukai, mencelakai dan sebagainya. Ini adalah konflik diri sendiri yang harus dikalahkan, yang harus dikendalikan. Banyak anak-anak Tuhan yang terjebak dalam kondisi seperti ini. Ketika orang melihat orang berhasil, bukannya bersyukur, bukannya terpacu, tetapi justru berpikir bagaimana caranya supaya orang tersebut mendapatkan hal yang buruk atau celaka mungkin. Ini adalah hal yang salah. Ini adalah satu hal yang harus kita selesaikan dengan diri kita sendiri. Mungkin hari ini adalah Bapak Ibu Saudara yang sedang menyimak renungan ini, siraman rohani ini. Tuhan mengingatkan kepada kita, coba kendalikanlah hal itu. Ketidakmampuan kita dalam menguasai kondisi seperti ini akan membawa kita kepada tindakan yang jahat, perlakuan yang jahat kepada orang lain. Ya, berantem, mengajak orang berantem, mencelakai, lalu kemudian bahkan di sini dituliskan bisa saja membunuh. Konflik diri sendiri yang tidak mampu menguasai diri sendiri berujung pada sesuatu yang salah. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Yang kedua, kita lihat di ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Konflik diri sendiri yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya biasanya, ya, memang kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi jangan lupa bahwa kita hidup di dunia. Banyak sekali tantangan, cobaan, godaan yang datang kepada kita. Dan salah satunya adalah keinginan-keinginan daging kita itu loh. Pengen kaya, pengen banyak duit, pengen sebagainya. Kita berdoa, sudah. Tetapi kenapa tidak dijawab? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, mungkin kau salah berdoa. Konflik diri sendiri yang pertama tidak mampu menguasai diri, sehingga kita melakukan tindakan yang jahat. Konflik diri sendiri yang kedua adalah salah berdoa. Pengen yang enak-enak secara kedagingan. Tetapi dalam hal berdoa salah. Karena apa? Tuhan menyelidiki hati kita pada saat kita berdoa. Kita pengen mobil, mungkin Tuhan selidiki dari hati, tujuannya apa?
Kita mungkin menjadi orang kaya. Ya, itu bagus. Tapi Tuhan menyelidiki hati. Tujuannya apa? Sehingga ketika Tuhan sudah menyelidiki kedalaman hati kita, Tuhan menemukan, wow, kamu berdoa tujuannya untuk hal yang salah. Kamu berdoa tujuannya untuk kepuasan hawa nafsu kamu. Kamu berdoa tujuannya supaya dilihat banyak orang, kesombongan dan sebagainya. Makanya kau gak dapat itu. Karena apa? Allah tidak berkenan kepada orang yang berdoa dengan tujuan untuk kepuasan hawa nafsu pribadi. Nah, ini adalah konflik dalam diri kita. Berdoa itu wajib, tetapi kalau doanya, tujuan berdoanya salah, keinginan kita untuk menjadi sesuatu di hadapan Allah, Tuhan selidiki itu salah, itu tidak akan menjadi berkat buat kita. Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita. Itu sebabnya mari kita renungkan bersama. Adakah di dalam setiap kehidupan kita, hari demi hari kita sedang berperang untuk melawan konflik diri sendiri yang terjadi dalam diri sendiri dengan kita tidak mampu menguasai diri kita. Jika kita ada pada posisi tidak mampu menguasai segala keadaan, baik rasa iri, kebencian dan sebagainya, datang kepada Bapa di sorga. Katakan kelemahan kita, ketidakmampuan kita, Dia pasti akan memulihkan kita. Dia tidak akan meninggalkan umatnya yang berseru-seru kepada Dia. Dan Dia akan memberikan damai sejahtera kepada kita, sehingga kita tidak perlu lagi iri hati, tidak perlu lagi benci, tidak perlu lagi merancangkan yang jahat kepada orang lain. Karena apa? Bapa memulihkan hati kita kalau kita mau datang kepada Dia. Tapi selama kita tidak mau datang, setiap hari kita pasti akan diintai oleh dosa. Lalu kemudian yang kedua, benahi apa yang menjadi doa kita. Kalau ternyata tujuan kita berdoa untuk mendapatkan sesuatu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk nafsu kita, ubah dan minta Roh Kudus menuntun kita pada saat kita berdoa. Sebab banyak orang yang berdoa zaman sekarang ya, berdoa itu selalu berfokusnya pada kepentingan pribadi sendiri. Dan ini menjadi satu masalah sebenarnya untuk gereja-gereja masa kini. Tetapi kalau kita hari ini sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berubah, menguasai diri kita, lalu kemudian mengevaluasi doa-doa kita. Jangan putus asa. Masih ada banyak waktu untuk kita berdoa, masih banyak waktu untuk belajar menguasai diri sendiri. Yang paling penting yang harus kita ingat adalah Dia disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Menyertai kita pada saat kita berusaha mengendalikan diri kita, menyertai kita pada saat kita mengevaluasi doa-doa kita. Sebab sesungguhnya Allah mengasihi kita dan Dia akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Semangat, selalu sehat untuk kita. Tuhan Yesus memberkati.